Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis korelasi produk momen persen. Korelasi produk momen atau dengan simbol R ini paling populer dan sering digunakan oleh mahasiswa dan peneliti. Fungsi dari korelasi ini adalah untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, untuk melihat tingkat hubungan antar variabel ini, kita bisa lihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R, di mana jika 0,8 sampai 1 tingkat hubungannya sangat kuat, 0,6 sampai 0,79 kuat, 0,4 sampai 0,59 cukup kuat, 0,2 sampai 0,39 itu rendah, dan 0 sampai 0,1 itu sangat rendah. Nah, untuk menghitung atau menganalisis korelasi produk momen dapat dianalisis dengan 3 cara. Yang pertama itu secara manual, yang kedua menggunakan Excel, yang ketiga menggunakan aplikasi SPSS. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara manual. Di sini ada contoh soal, yaitu jika diketahui data sebagai berikut. Ujilah apakah ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, di sini kami ada motivasi dan prestasi dari data siswa. Di sini ada motivasi ya, yaitu 64, 60, 84, 70, 88, 90, 70, 77, 54, dan 63. Dan prestasinya ada 20, 15, 34, 24, 40, 46, 32, 40, 15, dan 26. Nah, di sini tadi sebelumnya tidak ada nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, untuk mencari XY ini kita kalikan antara motivasi dan prestasi, yaitu X dan Y nya, yaitu 64 dikali 20 hasilnya 1280 sampai seterusnya sampai 1632. Sedangkan untuk mencari X kuadratnya tinggal kita pangkatkan saja 64 pangkat 2, maka dihasilkan 4096 sampai seterusnya sampai 3969. Untuk Y kuadratnya yaitu nilai prestasi ini kita kuadratkan nilai 20 kuadrat, nah jadinya 400 sampai seterusnya sampai 676. Nah, di sini ada jumlah ini kita jumlahkan satu-satu dari motivasi, prestasi sampai Y kuadrat. Di sini kami kasih keterangan supaya lebih gampang dipahami. Untuk sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat sampai sigma Y kuadrat. Dari tabel atas maka bisa diselesaikan melalui rumus berikut. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu R sama dengan N sigma X dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat akar N X Y kuadrat kurang X sigma Y kuadrat. Nah, sama dengan 10 ini dari mana? Yaitu jumlah data siswa. Nah, jumlah data siswa ini kan 10, jadi 10 kita kasih. Itu N tadi. 22.354 ini nilai dari sigma XY dikurang 720 ini sigma X, dan dikali 255 ini sigma Y, yaitu jumlah keseluruhannya. Nah, di sini dibagi akar 10
kali 53.000 dikali 253.210 dikurang 720 kuadrat dikali akar 10 dikali 9.751 dikurang 255 kuadrat. Nah, kita kalikan dulu yang atas, maka dia dapat 11.140, sedangkan yang bawahnya dia dapat 11 karena supaya lebih gampang gitu, 117,047 dan dikali 102,39629. Nah, di sini baru hasil akhirnya kita dapat yaitu 0,9298. Karena nilai dari R adalah 0,92948, maka korelasi tergolong sangat kuat. Disimpulkan bahwa variabel motivasi terhadap prestasi memiliki korelasi yang sangat kuat. Baik, selanjutnya ini akan menjelaskan di koefisien determinasi atau R. Jadi di sini untuk mencari R ini, jadi kita kalikan R kuadrat, kita kalikan dengan 100%. Nah, R kuadratnya ini itu 0,92948. Ini kita kuadratkan, lalu kita kali dengan 100%, jadinya 0,863 dikali 100%, hasilnya 86,3%. Jadi 86,3% variabel prestasi ini dipengaruhi oleh motivasi. Nah, untuk selebihnya itu dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Selanjutnya uji hipotesis atau uji P. Di sini ada hipotesisnya, ada H0, mu sama dengan 0, di mana tidak ada korelasi atau hubungan antara motivasi dari prestasi. Jadi di sini tidak ada korelasi atau hubungan antara motivasi dan prestasi. Nah, selanjutnya H1, mu-nya tidak sama dengan 0, artinya di sini ada korelasi atau hubungan antara motivasi dan prestasi. Selanjutnya untuk taraf signifikannya itu alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Untuk statistik ujinya itu T sama dengan R kali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Dengan kriteria ujinya itu H0 ditolak jika T hitung mutlak lebih dari T alfa titik koma N dikurang 2. Dengan perhitungannya R itu sama dengan 0,92948. Selanjutnya kita cari T-nya. T-nya itu dengan rumus yang tadi, R-nya 0,92948 dikali dengan akar N dikurang 2. N-nya 10 berarti dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. R kuadratnya 0,92948 kita kuadratkan. Hasilnya 2,62 dibagi 0,36. Didapatkanlah 7,27. Jadi kesimpulannya, untuk H0 ditolak jika T hitungnya itu lebih dari T tabel. Di mana T hitungnya kita dapatkan 7,27. Nah ini. Dengan T tabelnya itu 2,306 yang dapat kita lihat di tabel. Karena T hitung itu lebih dari T tabel, di mana 7,27 ini lebih besar daripada 2,306, maka H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan atau korelasi antara motivasi dan prestasi. Baiklah, selanjutnya mencari korelasi produk menggunakan aplikasi Excel. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa nilai motivasi dan prestasinya, di mana motivasi itu kita simbolkan dengan variabel X, prestasi itu disimbolkan dengan variabel Y. Nah, selanjutnya nilai tersebut kita jumlahkan dengan rumus sum, lalu nilai tersebut diblok, lalu enter. Nah, didapatlah nilainya. Begitu juga dengan nilai prestasinya. Kita jumlahkan menggunakan sama rumus sum, lalu nilainya diblok. Nah, selanjutnya itu mencari nilai X dikali Y, di mana X dan Y tadi sudah diketahui, jadi kita menggunakan rumus sama dengan X dikali Y. Nah, ini bisa kita tarik. Setelah itu, nilai X
kali Y-nya itu kita jumlahkan juga, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum kita blok jumlah nilainya, tutup kurung lalu enter. Nah, untuk nilai yang selanjutnya itu yaitu X kuadrat. Jadi X-nya ini kita kuadratkan. Lalu nilai X kuadrat itu kita jumlahkan juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sum dan blok nilai X kuadratnya. Nah, selanjutnya itu nilai X Y kuadrat, di mana nilai Y kuadrat ini yaitu nilai dari prestasi ini kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, lalu kita jumlahkan nilai Y kuadratnya. Baiklah, dapat diketahui bahwa rumus dari korelasi adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, kemudian dikalikan dengan akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, untuk mencari yang ini, untuk mencari N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, maka rumus dari Excel-nya adalah dapat diketahui bahwa N-nya ini adalah 10, kemudian dikalikan dengan sigma XY. Nah, sigma Y ini adalah D14. Nah, hasilnya sigma XY sama dengan 22.354. Kemudian dikurang dengan sigma X. Nah, seluruh sigma X adalah motivasi. Kemudian kita total semuanya, yaitu 720 ini dikurangkan dengan sigma Y. Sigma Y adalah 295. Maka kita total hasilnya adalah 11.140. Kemudian untuk mencari akar N X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, maka kita menggunakan rumus sama dengan SQRT. Kemudian kita memasukkan N-nya adalah 10, A13-nya adalah 10, kemudian kita kalikan dengan sigma X kuadrat atau keseluruhan dari X kuadrat E14 itu sama dengan 53.210, kemudian dikurangkan dengan sigma X kuadrat lagi, yaitu 53.210. Nah, hasilnya adalah 117.046.999. Kemudian untuk mencari akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat itu sama. Hanya saja ini tadi kan sigma X kuadrat. Nah, ini yang dihitung adalah sigma Y kuadrat. Dan hasilnya adalah 102,396289. Nah, hasil akhirnya yaitu hasil dari M12 ini adalah hasil dari N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y ini adalah 11.140. Kemudian kita bagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikalikan dengan akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, maka hasilnya 0,92948.137. Nah, karena nilai dari R didapatkan adalah 0,9294814, maka sesuai dengan tabel interpretasi korelasi tergolong sangat kuat, sehingga bisa disimpulkan variabel motivasi terhadap prestasi mempunyai hubungan yang sangat kuat. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu membuat korelasi menggunakan SPSS. Nah, di sini kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, yang diperlukan itu adalah data tadi yang kita udah buat dari Excel atau manual tadi. Kita buka Excel tadi, masukkan data yang motivasi prestasi XY ini. Salin, masukkan ke SPSS. Nah, sudah keluar itu, lanjut ke variabel view. Nah, di sini
pada kolom nama kita ganti nama ini menjadi X dan Y. X. Oke. Setelah itu pada ini udah benar, tapi tadi biasanya tergantung pada komputer masing-masing, biasanya ada yang langsung ke string, ada langsung ke koma atau bagaimana. Di sini kita pilih numerik. Oke. Sudah kepilih, sudah kita ganti numerik. Pada bagian desimal kita klik angka, kita ganti angka jadi 0. Jika kita ganti 0. Nah, pada bagian label ini kita ubah menjadi kita ketik motivasi sesuai dengan XY tadi. X-nya motivasi dan Y-nya prestasi. Nah, setelah itu kita ke bagian analis ini, terus bagian correlate, terus bivariate. Nah, motivasi dan prestasi ini kita pindahkan ke kolom sebelahnya. Terus correlation coefficient kita klik person, ini juga kita klik to tail, dan ini juga kita centang. Setelah itu oke. Nah, maka data yang dicari akan keluar. Menggunakan aplikasi SPSS didapatkan nilai signifikan adalah 0,929, maka korelasi tergolong sangat kuat. Sesuai tabel interpretasi nilai signifikan korelasi, baik secara manual, Excel maupun SPSS didapatkan nilai yang sama. Dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi terdapat prestasi memiliki korelasi yang sangat kuat. Baiklah, inilah penjelasan dari kami mengenai analisis korelasi product moment secara manual, Microsoft Excel ataupun SPSS. Semoga dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.